Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, tak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Maka setiap mukmin pun dituntut untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Bahkan semakin seseorang mengenal Robnya, maka semakin banyak pula taubat dan istighfarnya. Seperti halnya baginda Rasulullah SAW, manusia paling mulia, paling bertakwa, sosok yang maksum atau terlindung dari dosa. Namun beliau justru orang yang paling banyak bertobat dan beristighfar. Sebagaimana pula disampaikan Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Demikianlah, hamba yang senantiasa bertaubat akan dekat dengan keberuntungan. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk senantiasa bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema terkait hakikat taubat. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda dan ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Sehat, afiat, panjang umur. Amin banyak ya rabbal alamin. Aduh, ini doa kita berkah. semua untuk Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita bahas tema kita hari ini, hakikat taubat. Pak Kiai, kenapa ya kita ini memang diharuskan untuk senantiasa terus-terusan bertobat, terus-menerus memperbarui tobat? Sebenarnya apakah menunggu salah dulu, menunggu berbuat dosa dulu baru taubat, atau sebenarnya setiap hari, setiap saat juga boleh taubat? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Milam dan para pemirsa dimanapun Anda berada, taubat itu kalau dilihat secara etimologi itu maknanya kembali. Kembali. Ya, jadi taba bimakna raja'a. Secara terminologi arruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi. Kembali dari sebuah perbuatan yang tercela menurut syariat kepada yang terpuji menurut syariat. Apakah definisi ini maknanya kita ketika kita salah kemudian berdoa. Nah, ini menunjukkan level. Bagi orang yang berdosa maka hukumnya wajib dia bertaubat. Wajib dia bertaubat. Kalau dia tidak segera bertaubat maka dosanya dua. Dosa yang dia lakukan, dosa yang kedua karena tidak segera bertaubat. Kalau dia tunda lagi jadi tiga. Semakin tidak berdosa. Nanti bisa numpuk-numpuk lagi. Karena tidak bersegera. Yang kedua, ada orang istighfar itu karena itu perintah Allah gitu. Karena itu perintah Allah. Ya, maka dia seperti halnya dalam keseharian kita sering kalau mengucapkan sesuatu mohon maaf ya. Apakah orang yang mengatakan mohon maaf ya, nyuwun sewu, apakah dia melakukan kesalahan lebih dahulu? Enggak juga sih sebenarnya. Bukan, berarti dia adab kalau begitu. Adab, betul, adab. Nah, jadi ada level kedua yang lebih bagus. Orang berdosa tidak berdosa, maka dia mohon ampun kepada Allah. Itu menandakan bahwa dia kecil. Menandakan dia besar. Dia menandakan dia perlu petunjuk gitu loh. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu, istighfar itu pendekatan diri karena memang dia melekatkan lafaz Allah itu dengan bibirnya sehingga bahasa terus dia mengucapkannya. Jadi kalimat astaghfirullahalazim bagi orang itu adalah taubat dari dosa. Bagi orang yang kelas 3 ini bukan. Tapi memang dia melazimkan senang menyebut-nyebut nama Tuhan. Nah, jadi nggak perlu berdosa. Jadi kapan saja itu bisa yang dikatakan oleh Nabi bahwa fikul amin ya mi'ata marra. Aku mengucapkan taubat, mengucapkan istighfar itu 100 kali dalam sehari. Iya, 100 minimal itu ya Pak Kiai. Iya. Oke, Masya Allah. Kalau kita mah 1000 mesti. Harusnya lebih banyak lagi. Bahasanya ya levelnya Rasulullah aja tuh 100 ya, kita harusnya lebih banyak lagi. Pak Kiai, tadi kan disampaikan ya di pembuka bahwa kita menukil dari Quran, kalau misalnya bertobatlah kamu sekalian agar kamu beruntung. Sebenarnya definisi keberuntungan yang seperti apa? Kalau kita kemudian merutinkan diri, membiasakan diri untuk senantiasa bertobat.
Jadi istighfar itu bisa jadi tameng. Tameng, oke. Ya, tameng di akhirat itu dia tidak akan tersentuh api Api neraka. neraka, betul. Berarti tamengnya itu lebih kuat dari baja. Mhm. Orang yang senantiasa bertobat di dunia itu, setiap kali dia mau melakukan kesalahan itu, maka Allah pelihara untuk tidak terjadi. Jadi setiap kali dia mau terjatuh, tergelincir, maka Tuhan memegang tangannya sehingga dia tidak terjatuh. Itu yang dimaksudkan bahwa orang yang istighfar itu mata qaddama wa mata akhor, dari dosa yang lalu dan yang akan datang. Dijaga. Nah, kalau dia dimaafkan dosa yang lalu, orang paham. Bagaimana mungkin Allah memaafkan dosa yang kemudian? Kan belum dikerjakan. Kok sudah dimaafin? Apa maknanya dia bebas? Bonus dari dia melakukan taubat? Bukan. Maknanya ketika dia mau jatuh, dipegang. Jadi kita mau jaga, saya pengen jaga diri jangan melakukan kesalahan gitu. Seperti yang lalu saya sering terlupa pada kubangan yang sama, jatuh lagi mandi, jatuh lagi pada kubangan yang sama. Istighfar. Maka penghapusan mata qaddama min akhir itu maknanya tidak akan terjadi, diberikan perlindungan. Oke, jadi sebelum kita terjerembab lah dalam dosa, Allah akan jaga kita ya Pak Kiai? Iya. Kalau iya. Sebelum jadi jatuh dipegang tangan. dipegang dulu gitu loh. Masya Itu Allah. ampunan dosa itu. Iya. Jadi betapa beruntungnya kita. Iya kan? Iya. Itulah jauh lebih. Oke. Pak Kiai, tadi kan Allah menyampaikan juga bertobatlah kamu sekalian ya, kayak orang-orang beriman. Jadi sebenarnya senantiasa ketika melakukan kesalahan kita harus bertobat. Ataupun kita tidak melakukan kesalahan harus terus memperbarui tobat kita. Sebenarnya seluas apa kemudian kalau kita mendefinisikan ampunan Allah tuh seluas apa dengan dosa-dosa kita yang mungkin ya ampun yang nggak pernah luput dari dosa ini. Seandainya bumi dan langit itu dihamparkan ya menjadi sebuah hamparan yang begitu super sangat luas dibandingkan dengan kasih sayang Allah, ini masih nggak kecil, ini belum seberapa, masih luas. Jadi kasih sayang Allah itu tadi. Bisa dibandingkan. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam hadis itu futiha babu taubah walam yughlaq hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Pintu taubat itu senantiasa dibuka, tidak pernah dikunci sampai matahari terbit dari barat. Okay. Kalau sudah terbit dari barat baru dia tidak terbit. Baru dia tidak menerima taubat lagi. Jadi kita tuh ya harusnya tahu diri ya Pak Kiai. Maksudnya kadang manusia tuh udahlah nanti aja gitu kan. Aduh, kan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ya udahlah ya, tobatnya nanti aja. Nah. Iya. Kalau umurnya panjang. Iya. Kalau tiba-tiba besok atau ntar malam, nauzubillah ya. Maksudnya segerakan. Jadi ketika sebenarnya ya, kalau kita habis melakukan kesalahan ada rasa tidak nyaman dalam hati, ada rasa nggak enak segala macam, itu sebenarnya tanda dari Allah ya Pak Kiai. Iya, ayo segera gitu. Kalau kita mau hubungkan sama kajian kita yang lalu itu begini, tentang kelas menurut Imam Ghazali, kelas orang berpuasa. Iya. Jadi kalau orang itu melakukan dosa secara fisik, itu maka taubat itu adalah taubat fisika, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada orang yang bertaubat dari lantaran ya fi arkan, dalam melakukan hal-hal yang bersifat organ tubuh gitu. Melihat tanpa sengaja kan nggak berdosa. Iya, kalau tapi buat dia tetap bertaubat. Terlintas tidak sengaja dia tetap bertaubat. Mengucapkan sesuatu yang sengaja dia tidak bertaubat. Maka kalau dibuatkan levelnya itu menjadi umum, khusus, maka sebenarnya taubat juga begitu juga. Oke. Jadi ketika dia melihat wanita cantik, cowok ganteng, ya kan, terbetik gitu. Kenapa enggak suami gua kayak gitu? Langsung dia mengatakan astagfirullahalazim gitu ya. Walaupun bibirnya tidak bergerak tetapi hatinya mengatakan. Itu orang itu kelasnya udah tinggi. Oke. Bukan astagfirullahaladzim tapi ngikutin sampai layarnya muter ya Pak. Nggak boleh juga ya. Oke. Jadi tergantung ya kita menyikapinya itu
Kita ada di level mana? Iya. Masya Allah. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali, tetaplah bersama kami.